Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini di gerakan membaca Alkitab rutin di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Bersama-sama saat ini di gerakan membaca Alkitab rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersama-sama saat ini kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dan kita boleh belajar akan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini kita sudah masuk di dalam Markus Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 11. Nah, tapi ada satu poin yang boleh menjadi berkat dan kita boleh menggali belajar bersama-sama. Di sini saya ngambil di Markus pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya. Satu poin yang lalu di highlight ini Bapak Ibu Saudara yang digarisbawahi di sini di ayat yang 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa di sini, di mana Yesus akan menyucikan Bait Allah yang saat itu di masa itu Bait Allah digunakan untuk jual beli Bapak Ibu Saudara saat itu, karena di situ pada masa-masa itu jual beli ternak ataupun karena di situ akan dilakukan kalau orang mau melakukan korban bakaran ataupun melakukan persembahan, nah di situ di Bait Allah. Tapi di situ salah mengertikan, disalahgunakan Bapak Ibu Saudara dengan memperjualbelikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi makanya kenapa Tuhan bilang itu sebagai sarang penyamun, dipergunakan hal-hal yang tidak benar gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi di sini kita akan belajar satu hal yang sangat poin sekali Bapak Ibu Saudara yang kita ketahui kalau di dalam Lukas 19 ayat 45 juga dikatakan bagaimana Yesus menyucikan Bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar dalam konteks saat ini Bait Allah itu tidak bicara saja secara lahiriah atau secara bangunan, tidak, tetapi saat ini kita juga akan bicara tentang bagaimana Bait Allah itu adalah diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai kehidupan kita yang saat ini menjadi Bait Allah itu harus hidup kudus, dikuduskan Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu hal yang sangat penting. Dia merindukan bahwa kehidupan kekudusan, merindukan bait kudusnya Bapak Ibu Saudara, karena di situ adalah rumah doa. Bapak Ibu Saudara, gereja secara lahiriah itu juga salah satu tempat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersekutu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini ada satu kesempatan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan berkumpul bersama, bersekutu bersama untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Di tempat gereja kita yang saat ini bersama-sama kita boleh mendapatkan berkat. Nah, satu poin yang sangat penting bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Kristus sangat menginginkan kekudusan. Tuhan ingin rindu kehidupan kekudusan dan ketulusan bagi orang-orang yang dicintainya Bapak Ibu Saudara di dalam gerejanya, di dalam persekutuan di dalam gerejanya Bapak Ibu Saudara. Nah, dari setiap pribadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah menyucikan kita, dan Tuhan sudah menempatkan jemaat kita Bapak Ibu Saudara untuk kudus dan tidak bercelah. Bapak Ibu Saudara bisa nanti baca di Efesus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 Bapak Ibu Saudara. Ini satu kerinduan bagaimana Tuhan rindu hidup kita itu dikuduskan, rindu untuk hidup tidak bercelah Bapak Ibu Saudara. Nah, gereja adalah salah satu tempat persekutuan kita untuk menyucikan, menguduskan kita setiap hari, setiap saat. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah di dalam gereja haruslah dalam roh dan kebenaran. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, untuk semakin hari kita semakin hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam kebenaran setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Nah, gereja ini adalah salah satu wadah juga Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin hari untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kita akan mengerti lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan gereja itu juga harus menjadi tempat doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja adalah salah satu sebagai tempat doa yang sangat penting untuk kemajuan diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sendiri, mohon maaf, kita juga jarang beribadah ke gereja, kita meninggalkan waktu-waktu kita ibadah, persekutuan kita di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, ayo kita mau sama-sama mulai hari ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh tulus Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama, karena gereja yang Tuhan sudah persiapkan ini untuk membangun kerohanian kita, ya, untuk mendidik kehidupan kita untuk semakin hari semakin luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih yang tulus yang Tuhan sudah berikan buat kita dengan penebusannya, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, lebih semangat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kita harus semakin serupa dan sejati seperti Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bait suci secara lahiriah kita tahu ada persekutuan ke tempat kita di gereja, terlebih-lebih bait suci diri kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menyucikan hidup kita, Tuhan ingin menguduskan hidup kita Bapak Ibu Saudara, dari kenajisan, dari keduniawian, ya, dari kebohongan, dari kemesuman, apapun juga Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada tempat Bapak Ibu Saudara, dan kita sebagai bait sucinya itu nanti sebagai rumah doa buat kita. Kita harus semakin hari semakin giat. Jangan kendor Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau proses hidup kita untuk menjadi hidup kudus, untuk hidup suci Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus menyucikan, membersihkan bait Allah itu sebagai rumah doa. Begitu juga kehidupan kita saat ini, Tuhan mau membersihkan, Tuhan ingin menguduskan kehidupan kita untuk menjadi rumah doa Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal itu Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Banyak berkat yang Tuhan akan berikan buat kita. Puji nama Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terlebih-lebih kita saat ini kita akan mempersiapkan kerinduan kita memiliki tempat tersendiri, permanen. Ayo Bapak Ibu Saudara, doakan, dukung dalam segala hal apapun juga yang Tuhan mau berikan beban dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami rumah doa dalam kehidupan kami, sehingga kami mau memberi diri kami untuk hidup suci, hidup kudus, seperti Engkau telah menguduskan kami, seperti Engkau telah menyucikan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.